Serangan kilat Ukraina ke kota perbatasan Rusia, Kursk pada 6 Agustus 2024 dini hari telah mengejutkan Kremlin. Serbuan tentara Ukraina berhasil membobol perbatasan Rusia bersama pasukan tank dan kendaraan lapis baja. 2 tahun sejak invasi Rusia ke Ukraina, ini jadi serangan terbesar yang dilakukan Kiev. Serangan telak terhadap Rusia ini pun menandai babak baru perang Ukraina. Bahkan tak hanya Kursk, pada 11 Agustus 2024, Ukraina mengklaim telah berhasil menguasai sejumlah desa di Kursk. Menurut Jenderal Oleksandr Syrsky, pasukannya berhasil menguasai lebih dari 80 permukiman Rusia di Kursk. Kota Zuzha di wilayah Kursk adalah salah satunya. Kota berpenduduk sekitar 6.000 orang itu diduduki pasukan Kiev. Meski begitu, para analis perang masih meragukan apakah Kiev mampu mempertahankan wilayah tersebut atau tidak. Dalam aksinya merebut Kursk, para analis dan pejabat barat memperkirakan Kiev mengerahkan lebih dari 1.000 pasukan. Februari 2022 lalu, Rusialah yang memulai perang dengan menginvasi Ukraina. Kala itu, Ukraina tak siap berperang melawan Rusia. Kekuatan militer antara kedua negara ini pun juga begitu timpang. Menurut Global Firepower, kekuatan Rusia berada di urutan kedua di dunia, sementara Ukraina jauh berada di urutan ke-18 dari 145 negara. Bahkan Presiden Volodymyr Zelensky pun mendesak dunia dan sekutu-sekutu baratnya untuk membantunya menghentikan invasi Rusia kala itu. Pasalnya, Ukraina tak punya banyak tentara, bahkan alat tempur. Namun setelah 2 tahun berperang dengan Rusia, serangan kejutan ke Kursk telah menunjukkan pergeseran taktik Kiev. Lalu bagaimana pergeseran taktik militer yang dilakukan Ukraina hingga mampu memberi pukulan telak pada Rusia? Serta seperti apa deretan alat tempur yang dipakai pasukan Zelensky untuk melumpuhkan militer Rusia di wilayah Kursk. Bersama saya Muhammad Dafa, inilah Brigade episode taktik militer dan persenjataan Ukraina untuk melawan Rusia. Serangan Ukraina ke wilayah Kursk, Rusia Barat dilakukannya pada 6 Agustus lalu. Kiev menyiapkan serangan tersebut secara rahasia, bahkan dari sekutu utamanya yakni Amerika Serikat. Namun mereka mengeklaim tidak akan mengambil wilayah itu dari Rusia. Kiev hanya ingin mengendalikan wilayah tersebut guna mempersulit upaya Moskwa mengerahkan pasukan ke garis depan yakni di medan tempur Ukraina Timur. Hal ini disampaikan oleh jubir Kementerian Luar Negeri Ukraina, Georgy Tykhy. Tykhy juga mendesak agar Rusia segera memulihkan perdamaian secara adil. Dengan begitu, Ukraina pun akan segera menghentikan serangan ke wilayah Rusia dan melepaskan Kursk. Direbutnya Kursk membuat geram Presiden Rusia Vladimir Putin karena Kursk ternyata bukan sekedar kota perbatasan bagi Moskwa. Menurut Zelensky, selama ini wilayah Kursk digunakan Rusia sebagai titik untuk melancarkan lebih dari 2.000 serangan lintas batas ke Ukraina sejak Juni lalu. Penguasaan Kursk ini pun diklaim sebagai upaya Kiev untuk menjaga warga sipilnya dari serangan Rusia yang membabi buta. Menurut para analis, serangan terbaru Ukraina ini memiliki 2 tujuan utama. Pertama, untuk menarik pasukan Rusia dari garis depan di Ukraina Timur, dan yang kedua untuk merebut wilayah yang dapat menjadi alat tawar-menawar dalam perundingan damai di masa depan. Sementara itu, sekutu utama Kiev yakni AS dan Inggris mengaku penguasaan Kursk tidak melanggar kebijakan mereka. Meski begitu, di tengah kemenangan kecil Ukraina ini, para analis militer justru mempertanyakan apakah serangan lintas batas itu sepadan dengan risiko yang akan didapat Kiev. Pasalnya, pasukan Ukraina kini tengah terdesak di garis depan negara mereka sendiri. Sejumlah pejabat AS pun skeptis bahwa Kiev dapat mempertahankan wilayah Kursk lebih lama, sehingga membuat pasukan Moskwa mengalihkan militernya dari garis depan pertempuran. Para analis juga menyuarakan hal senada. Mereka khawatir apabila Ukraina terus merangsek lebih dalam hingga wilayah Moskwa, maka itu mungkin saja dapat menjadi bumerang bagi Kiev.
Jika bala bantuan Moskwa datang jauh lebih banyak untuk mengambil wilayah itu kembali, maka bisa jadi Ukraina akan kehilangan jalur suplai senjatanya. Tak dipungkiri bahwa serangan Ukraina ke Kursk telah mengejutkan Moskwa dan digadang-gadang serangan ini akan mengubah arah perang. Sean Bell, seorang pensiunan pilot pesawat tempur dan analis militer, menyebut serangan Kiev menunjukkan kepada Moskwa bahwa Rusia tidak mengendalikan perang ini sendiri. Nah, ngomongin soal strategi perang yang dipakai Ukraina saat menyerang Kursk, ada yang menarik nih. Analis pertahanan dari Al Jazeera menyebut strategi Ukraina dalam serangan Kursk sebagai serangan kilat drone. Strategi itu dilakukan setelah Ukraina secara agresif menggunakan drone perspektif pertama. Strategi itu dilakukan setelah Ukraina secara agresif menggunakan drone dengan sistem sudut pandang orang pertama yang mampu mengacaukan drone Rusia. Menariknya, drone berbiaya rendah dengan sistem tersebut biasanya dioperasikan menggunakan layar atau kacamata virtual reality. Ukraina selama ini lebih banyak bertahan meski mendapat pasokan persenjataan dari anggota NATO dan mitranya. Sementara Rusia, senjata-senjata yang digunakan diduga dipasok dari Cina dan Korea Utara. Namun serangan kejutan Ukraina 6 Agustus lalu dilancarkan dengan serbuan armada tempur lapis baja hingga sejumlah tank kiriman dari sekutu-sekutu Ukraina termasuk Amerika Serikat. Tak hanya AS, Jerman juga telah mengizinkan tank-tank Leopard 2 buatan mereka untuk digunakan Ukraina melawan Rusia. Tentu saja keputusan Jerman dan AS ini membuat Putin murka. Lantas apa saja alat tempur dan persenjataan yang dikirimkan sekutu-sekutu Ukraina dan bagaimana perbandingan kekuatannya dengan alat tempur Rusia? Sebelum menilik senjata-senjata yang memperkuat Ukraina melawan Rusia, mari simak perbandingan kekuatan militer antara dua negara ini. Melihat ranking dan kekuatan armada militer yang dimiliki, sangat jelas bahwa Ukraina sangat jauh dibandingkan dengan Rusia. Bahkan jumlah armada perang yang dimiliki Kiev relatif sedikit. Namun serangan ke Kursk menjadi pembuktian bahwa Ukraina mampu membuat Rusia kelimpungan. Tentu saja taktik ini berjalan mulus berkat pasokan armada tempur dari sekutu-sekutu Ukraina, terutama Amerika Serikat. Seperti serangan yang menargetkan jembatan-jembatan Rusia, dilancarkan Ukraina menggunakan HIMARS, sistem roket artileri mobilitas tinggi yang dipasok oleh AS. Jerman juga turut menyumbang alat tempur ke Kiev untuk membantu penyerangan Ukraina ke Rusia, seperti kendaraan tempur infanteri Marder, tank Leopard, sistem pertahanan udara, drone hingga sistem peluncur roket. Pada Maret 2023 lalu, Ukraina mendapat kiriman 23 tank Leopard 2 dan Challenger. Selain itu, Kiev juga mendapat 42 Panzer Marder buatan Jerman. Lalu tambahan 4 tank Leopard 2 dari Polandia. Saat Rusia mengerahkan 2 jet tempur canggihnya Su-35 dan Su-57, NATO turut membekali Ukraina dengan jet tempur F-16 Fighting Falcon. Jet tempur F-16 ini telah dilengkapi pesawat mata-mata dan artileri pertahanan udara. Berikut perbandingan kekuatan jet tempur AS dan Rusia ini. Selain dibekali para sekutunya jet tempur, Ukraina juga mengandalkan beberapa senjata lain yang tentunya sebagian besar dipasok oleh Amerika Serikat, diantaranya sebagai berikut.
Lantas bagaimana ujung dari pertikaian antara Ukraina dan Rusia ini? Mampukah Ukraina mempertahankan wilayah Rusia yang telah ditaklukkannya? Akankah Ukraina dapat mengubah keadaan dengan menguasai sejumlah wilayah Rusia? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Saya Dava, sampai jumpa di Brigade episode selanjutnya. Hanya di youtube kompas.com, jernih melihat dunia.